perwakilan dari kelompok 1. Saat ini kami berada di perumahan Valencia Mendalu Jambi, sebuah kawasan yang semakin ramai karena banyaknya mahasiswa yang tinggal di rumah kos-kosan sekitar sini. Di balik perkembangan dan keramaian itu sendiri, ada satu persoalan yang mungkin sekarang mulai merasa terganggu, yaitu sampah. Setiap hari, ratusan penghuni kos menghasilkan sampah rumah tangga, mulai dari sisa-sisa makanan, botol plastik, hingga plastik belanja online. Semuanya menumpuk menjadi satu di area yang seharusnya dirancang tidak untuk menampung sampah sebanyak itu. Masalahnya bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal perilaku. Banyak sampah yang dibuang sembarangan, sehingga melebihi kapasitas tempat pembuangan, dan pada akhirnya mengganggu kenyamanan warga sekitar. Beberapa titik sampah bahkan dibiarkan begitu saja di depan halaman, bahkan di pinggir jalan. Jika terus dibiarkan seperti ini, akan mengurangi keestetika, sehingga akan menimbulkan masalah kesehatan. Melalui dokumenter ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana situasi di Valencia, apa penyebabnya dan apa keluhan warga. Dan yang paling penting, apa solusi yang mungkin bisa dilakukan agar kawasan ini kembali nyaman untuk ditinggali. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang memprihatinkan. Tumpukan sampah. Setiap penghuni kos menghasilkan sampah setiap hari, mulai dari bungkus makanan, botol plastik, tisu, dan juga sisa makanan. Tapi, siapa yang bertanggung jawab membuangnya? Ya, tempat pembuangannya ada, cuman karena setiap malam itu karena kadang males untuk ngebuang di tempat sampah, jadi akhirnya dibiarkan bertebaran seperti ini. Kadang juga petugas kebersihannya juga tidak disiplin dalam pengambilan sampah, itu membuat kami kadang itu membiarkan sampah sembarangan. Masalah sampah di kos bukan hanya hasil dari rasa malas. Banyak hal yang melatar belakanginya. Tidak adanya jadwal piket, kurangnya fasilitas, hingga budaya terbentuk dari kebiasaan sehari-hari. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan, yang lain mengikuti. Ketika tong sampah penuh dan dibiarkan, itu menjadi hal biasa. Perilaku ini perlahan menyatu dalam rutinitas, membentuk kebiasaan kolektif yang dianggap normal, padahal jelas merugikan. Nah, alasan banyaknya sampah di sini yaitu yang dimana pengambilan sampah di lingkungan Valencia ini yaitu dilakukan sekitar 2 minggu sekali gitu. Nah, jadi pengambilan sampah itu makanya sampah itu banyak menumpuk. Sampah yang menumpuk bukan hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap, ia juga membawa dampak bagi kesehatan, mulai dari munculnya lalat, bahkan nyamuk. Kos yang seharusnya menjadi ruang aman, justru berubah menjadi sumber ketegangan kecil antar penghuni. Warga sekitar pun tidak luput terkena dampaknya. Ketika sampah meluber ke jalan, lingkungan menjadi terganggu dan hubungan sosial pun ikut retak. Sampah berserakan ini tuh yang pertama tuh tidak enak dipandang, dilihat, terus tuh bau, dan banyak juga anak kos ini kan buang sampah tapi berserakan gitu kan. Baiklah, di sini saya selaku penjual maca di sini. Keluhan pertama saya terkait dengan sampah-sampah yang berada di sini itu adalah terutama di cara pandang kita. Itu di loop itu sangat-sangat yang merusak pemandangan. Terus yang kedua itu ada di baunya. Karena di sini tentunya saya jualan ya, itu sangat mengganggu menurut saya. Seperti itu. Dari wawancara yang telah kami lakukan, jelas bahwa masalah sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Ketidakpedulian sebagian penghuni kos menciptakan beban bagi orang lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung. Lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu yang tinggal di kawasan kos memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka yang mencari rezeki dan penghidupan di sekitar kita.
Teori sosial yang berkaitan dengan sampah. Yang pertama ada interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Blumer. Teori ini menjelaskan bahwasanya perilaku seseorang terbentuk dari simbol dan kebiasaan yang ia lihat setiap hari. Ketika membuang sampah sembarangan menjadi perilaku yang dianggap biasa, maka perilaku itu menjadi simbol keseharian yang ditiru oleh penghuni lainnya. Tanpa sadar, lingkungan membentuk pola perilaku negatif yang berlangsung terus-menerus. Teori kedua adalah disorganisasi sosial yang dikemukakan oleh Shaw dan M.S.K. Teori ini menyatakan bahwasanya perilaku tidak tertib akan muncul ketika kontrol sosial melemah. Di lingkungan kos, seringkali tidak ada aturan jelas, tidak ada pengawasan, dan tidak ada sanksi yang tegas. Akibatnya, tidak ada dorongan untuk menjaga kebersihan. Setiap orang merasa bukan tanggung jawabku, dan lingkungan pun menjadi korban. Dua teori ini memperlihatkan bahwasanya sampah bukan sekedar benda yang dibuang, tetapi hasil dari pola interaksi dan lemahnya kontrol sosial. Kebiasaan buruk dipelajari lalu dibiarkan tanpa batas. Masalah sampah tidak akan berubah jika hanya dikeluhkan. Perubahan hanya terjadi ketika ada tindakan nyata. Karena itu, tim kami memutuskan untuk tidak hanya mengamati, tetapi terlibat secara langsung. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memasang poster ajakan peduli kebersihan di beberapa tempat. Poster ini bukan hanya sekedar hiasan, tetapi menjadi pengingat bahwasanya menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sebagai dukungan, kami membagikan plastik sampah agar pengelolaan sampah lebih mudah sebelum dibuang ke tempat pembuangan umum. Setelah itu, kami mengajak mereka yang sudah diedukasi untuk ikut turun langsung membersihkan area depan kos. Meskipun tidak semua orang terlibat, perubahan tidak harus berawal dari banyak orang, cukup dari mereka yang bersedia. Tidak hanya itu, kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya mengelola sampah dengan benar, serta bagaimana kebiasaan kecil dapat berdampak besar bagi lingkungan. Masalah sampah mungkin terlihat sepele, tapi mencerminkan bagaimana kita menghargai ruang yang kita tinggali. Perubahan tidak harus besar, cukup dari kebiasaan kecil, karena perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Terima kasih telah menonton video dokumenter ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.